warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru akan memimpinnya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini masuk semua tidak anak-anak? Bu Guru absen ya. Nanti siapa yang Bu Guru sebut namanya angkat tangannya ya. Oke, absen yang pertama Fahmi, Caca, Putra, dan yang terakhir Putri. Alhamdulillah semua masuk ya. Yuk kita cek semangatnya dulu. Tepuk semangat ya sama Bu Guru. Siap semua? Ayo semuanya siap. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat kan? Ayo senyum dulu, mana senyumnya yang lebar. Nah, sip. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Ayo. Ya, ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemarin kan sudah belajar mengenai macam-macam hewan. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa aja ya? Ada hewan. Ada apa lagi? Ada apa? Belum tahu? Oke, tenang. Nanti kita belajar bersama ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian mengiramakan pola irama sederhana. Kemudian mengenal bilangan ribuan. Bu Guru mau tanya nih, di sini kalian semua udah pernah ke kebun binatang belum? Udah pernah? Wah, hebat. Di sana ada apa aja ya? Ada apa? Ayo. Ada buaya. Buaya menyeramkan ya. Buaya itu berjalannya gimana? Merangkak, betul, merangkak. Kakinya ada berapa ya? 4. Terus makannya apa? Ayo. Ayam. Buaya itu makannya daging. Dia butuh juga makan kayak kita. Kemudian ada hewan apa lagi? Coba, ayo. Ada apa? Ikan. Ikannya apa ya yang dilihat? Oh, ikan koi. Ikan itu berenang. Waduh, pintar-pintar sekali ini. Disebutkan tadi ada buaya, ada ikan. Itu termasuk apa? Hewan. Nah, hewan itu salah satu jenis makhluk hidup. Nah, apa ya arti makhluk hidup sendiri? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kira-kira apa ya jenis makhluk hidup? Jenis makhluk hidup itu ada 3 nih anak-anak. Yang pertama ada hewan. Yang kedua ada manusia. Yang ketiga ada tumbuhan. Apa tadi? Ayo. Hewan, manusia, dan tumbuhan. Pintar. Makhluk hidup itu juga memiliki ciri-ciri nih anak-anak. Yang pertama ciri-cirinya bisa bernafas. Kemudian yang kedua bisa bergerak. Yang ketiga dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat membutuhkan makanan dan minuman. Untuk yang kelima, peka terhadap suatu rangsangan. Nah, Bu Guru memiliki salah satu contoh hewan bernama cicak. Itu termasuk makhluk hidup bukan ya? Termasuk, karena termasuk hewan. Ciri-cirinya apa aja yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Belum tahu? Oke, untuk lebih mudahnya, kita nyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan pola irama sederhana ya. Pola irama sederhana itu adalah panjang pendeknya suatu irama lagu. Oke, Bu Guru tampilkan di lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Lirik Cicak-Cicak di Dinding tersebut sudah ada pola iramanya nih. Di situ ada garis merah kecil. Garis kecil itu diiramakan dengan pendek. Kemudian ada garis yang panjang diiramakan dengan irama yang panjang. Yuk kita coba yuk. Udah siap? Oke, nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3.
Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bisa kan? Ulangi lagi ya. Ingat, iramanya pendek-pendeknya, panjang-panjangnya harus tepat ya. Yuk, 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pintar. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, di lirik tersebut juga dijelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di cicak, yaitu salah satunya yang pertama, diam-diam merayap. Nah, di situ artinya cicak itu bergeraknya gimana? Ya, merayap. Nah, itu artinya ciri-ciri yang pertama tadi, bergerak. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kira-kira cicak ngapain nyamuk ya? Dimakan. Artinya apa? Yo, cicak membutuhkan makanan. Ciri-ciri yang kedua, cicak membutuhkan makanan. Nah, lagu Cicak-Cicak Dinding tersebut merupakan salah satu contoh pola irama sederhana. Kenapa? Karena di Cicak-Cicak Dinding tersebut memiliki pola-pola yang sama, hanya sedikit yang berbeda. Contohnya di baris 1, 2, dan 3 lirik tersebut memiliki pola yang sama, panjang pendeknya. Kemudian yang keempat sedikit berbeda, sehingga itu juga termasuk pola irama sederhana. Nah, untuk lebih paham mengenai pola irama sederhana, Bu Guru memiliki tugas yang ketiga yaitu mengidentifikasi pola irama pada lagu Anak Ayam. Nah, di situ nanti dikerjakan ya, mana lirik yang harus dibaca panjang, harus baca pendek, nanti dikasih titik panjang, titik pendek, gitu ya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan nih mengenai persamaan serta perbedaan cicak dengan ikan. Cicak sendiri hidupnya tadi di mana? Hayo, di darat. Kemudian cicak bergerak dengan merayap. Kemudian cicak tadi makannya apa ya? Nyamuk, membutuhkan makanan. Kemudian cicak itu juga peka terhadap rangsangan. Contohnya apa ya? Contohnya ketika cicak mengalami ancaman, merasa dirinya terancam bahaya, nanti ekornya akan putus, namanya autotomi. Sekarang ikan hidupnya di mana? Di air. Ikan itu juga bisa bernafas. Bernafasnya menghirup oksigen dalam air, kemudian dikeluarkan karbon dioksidannya dari insang. Kemudian bergeraknya ikan di mana? Ayo, berenang. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya cicak dan ikan termasuk makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri seperti bisa bergerak, membutuhkan makanan, kemudian peka terhadap rangsangan, dan lain sebagainya. Guru memiliki salah satu contoh ikan. Ikannya ini setiap bertelur menghasilkan ribuan telur. Apa ya? Namanya ikan emas. Kalian tahu nggak sih ribuan itu apa? Ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya di situ 4520. Kok bisa Bu? Cara bacanya gimana? Seperti ini ya. Di situ angka yang paling kita bacanya itu dari kanan ya. Di situ ada 0. 0 itu artinya satuan. Kemudian yang 5 adalah puluhan. Yang kedua namanya ratusan. Yang keempat namanya ribuan. Sehingga dibaca dari kiri ke kanan. 4.250.000. Seperti itu ya. Kemudian puluhan ribuan itu apa ya Bu? Puluhan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contohnya 10.000. Di situ 10.000 itu memiliki berapa angka? Ya 5. 0 yang paling kanan disebut bilangan satuan, 0 yang kedua ada puluhan, 0 yang ketiga ratusan, 0 yang keempat namanya ribuan,
dan yang satu disebut puluhan ribuan, sehingga dibaca 10.000. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bilangan ribuan dan puluhan ribuan, Bu Guru akan membagi kalian secara berkelompok 4 orang. Ini Bu Guru akan bagikan kartu bilangan ini. Setiap kelompok mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian di setiap angka kalian diberikan keterangan mana yang namanya satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Seperti tadi ya, silahkan mengerjakan. Nah, alhamdulillah tugas kalian semua sudah terkumpul ya. Nah, sebelum kita tutup, Bu Guru mau tes nih, tadi kita belajar tentang apa aja. Yang pertama apa? Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Tadi apa aja coba Mas Putra jelasin. Ada yang bisa bernafas, bergerak, kemudian coba Mbak Caca. Membutuhkan makan dan minum, kemudian tumbuh dan berkembang, dan peka terhadap rangsangan. Kemudian tadi belajar apa yang kedua? Mengenal pola irama sederhana. Tadi kita menyanyikan lagu apa? Ya, cicak-cicak di dinding. Betul. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang bilangan apa, ayo? Iya, ribuan dan puluhan ribuan. Alhamdulillah kalian sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham. Nah, untuk itu kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa ya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian dari Bu Arum. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Sampai jumpa.